Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan dropshipper dan reseller. Sebelum lebih lanjut, apa sih masing-masing pengertian dari dropshipper dan reseller itu sendiri? Reseller adalah pelaku usaha yang membeli sebuah produk lalu menjualnya kembali. Sementara dropship adalah pelaku usaha yang menjual produk tanpa modal sama sekali, hanya mengandalkan metode pemasaran. Nah, untuk selanjutnya ada bagaimana masing-masing sistem reseller dan dropshipper itu bekerja. Reseller adalah istilah untuk pelanggan yang membeli kemudian menjual produk lagi kepada pelanggan lain. Reseller merupakan proses bisnis yang terbilang mudah meski membutuhkan modal. Hanya saja modal yang dibutuhkan oleh reseller tidak sebanyak produsen pada umumnya. Reseller hanya membeli dan mengeluarkan modal sesuai dengan barang yang sudah dipesan pelanggan. Seorang reseller biasanya akan menjual kembali barang dengan harga yang lebih mahal, bukan tanpa alasan. Reseller memang bekerja dengan demikian. Dan kemudian ada sistem dropship. Pada dasarnya lebih berorientasi kepada konsumen atau pelanggan. Dropship bisa dimulai tanpa modal, tanpa barang, dan hanya dengan pemasaran. Satu hal yang perlu dijadikan catatan, dropship akan lebih lancar jika kepercayaan bisa didapat dari produsen yang diajak bekerja sama. Menjadi dropship memiliki resiko yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena dropship tidak menimbun barang dan tidak mengeluarkan modal. Dalam hal ini, modal utama dropship adalah kemampuan branding. Seorang dropship harus pintar memilih dan memilah barang yang cocok untuk dipasarkan dan yang akan meraup keuntungan. Supaya lebih paham alurnya adalah seorang dropship yang mendapat pesanan barang dari konsumen melalui toko online, menunggu konsumen tersebut untuk menyelesaikan pesanan sampai proses pemberian alamat dan pembayaran produk. Setelah konsumen menyelesaikan pembayarannya, dropship akan menghubungi pihak supplier untuk menyediakan barang atau produk yang dipesan tersebut. Setelah itu, supplier atau penyedia barang akan menyiapkan barang yang dipesan sekaligus melakukan packaging atau pengemasan. Supplier juga yang akan mengurus pengiriman barang ke alamat konsumen melalui ekspedisinya sendiri atau ekspedisi luar yang dipercaya agar barang sampai ke alamat konsumen. Nantinya, dropship akan mendapatkan komisi langsung dari supplier, besarnya tergantung kesepakatan. Nah, kita masuk ke poin utamanya, yaitu apa sih perbedaan dropshipper dan reseller. Yang pertama ada cara kerjanya. Reseller itu bisa dibilang mirip dengan pedagang. Mereka harus lebih dulu membeli barang sebelum menjual ke konsumen. Reseller memperoleh barang dari supplier atau distributor. Setelah mendapatkan barang dengan jumlah tertentu, baru reseller menjualnya. Beda lagi dengan dropshipper. Cara kerja dropship adalah menawarkan barang ke konsumen terlebih dahulu. Setelah itu, jika mendapatkan pesanan, nantinya diteruskan ke supplier atau distributor. Kemudian, supplier atau distributor yang terima order mengirimkan barang ke konsumen. Perbedaan reseller dan dropship yang selanjutnya adalah dari segi modal. Jumlah modal yang dikeluarkan antara dropshipper dan reseller jauh berbeda, sebab hanya menjadi perantara. Dropship tak memerlukan modal untuk menghasilkan penjualan. Dropship cukup memasarkan dan mengopernya pada produsen saat ada pembeli. Sedangkan reseller harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Hal ini karena reseller membeli produk ataupun barang dari produsen baru memasarkannya. Dan selanjutnya yaitu terlihat dari resikonya. Dropship dan reseller memiliki resiko yang jauh berbeda. Reseller mempunyai tingkat kerugian lebih tinggi daripada dropship. Hal ini disebabkan karena reseller mengeluarkan modal besar untuk membeli barang dan menyimpan stok. Ketika penjualan tak mencapai target, resiko kerugian akan sangat tinggi. Sedangkan dropshipper tak memiliki resiko kerugian karena tak mengeluarkan modal. Perbedaan reseller dan dropship juga terlihat pada keuntungan yang didapat. Reseller cenderung mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada dropship. Hal ini disebabkan karena reseller mendapatkan produk yang harganya jauh lebih terjangkau. Namun, untuk mendapatkan harga produk yang terjangkau tersebut, reseller tentu harus membeli produk dalam jumlah yang cukup besar.
Perbedaan yang terakhir yaitu terlihat dalam cara memberikan pelayanan terhadap konsumen. Jika reseller begitu terima pesanan, akan melakukan pengemasan dan mengirim barangnya sendiri. Jadi, biaya pengemasan dan pengiriman menjadi tanggungannya. Sementara itu, jika menjadi dropship, kita hanya menyampaikan pesanan kepada supplier. Urusan pengemasan dan pengiriman menjadi tanggungan supplier. Dengan begitu, kita tidak perlu memikirkan biaya pengemasan dan pengiriman.